Oke lah kalau begitu, Zar. Aku kepo tenan, Cuk. Ngomong gue. Sorry. Terasa nervous. Aku gak nervous, aku Enggak ya? bahagia aja di sini. Bahagia ya. Bahagia ya. Ini jarang banget ya. Undang Azhar. Sesuai request teman-teman PSS fans, Sleman fans, Pandemen Super Elja. Nah, inilah sosok Azhar ceria. Di Tanah Sembada, presented by Umah Podcast. Zar, kenapa harus ceria, Zar? Itu ada behind story-nya itu. Behind Mas. story ya? Ya. Jadi di tahun 2019 ini sebenarnya gak apa-apa ya tak cerita. Boleh. Itu tuh bukan terbesit dari aku di 2018 kalau nggak 17 itu waktu di Bogor tuh di mana ya? Pokoknya Maksudnya di Bogor tuh di mana gimana? Di Maksudnya- Bogor di Jawa Barat itu. pertandingan kalau nggak tuh di Bogor apa sih? Final. Final kayaknya. Kalau enggak udah Liga 1 2019 paling itu kita away. 2019 ya? Away, Oh Liga iya 1. 2019 itu tuh kan ada yang namanya Singa Ceria gitu. Singa ceria. Iya Singa Ceria. Nah dari situ tuh aku tuh karena barengan sama Singa, aku ikutan aja tuh sama Oh, Singa ini temanmu. Iya Oke, temanku. Terus? Aku ngekloning bahwa wah aku juga pengen dari Azhar Ceria. Nggak apa ya? Iya nggak apa-apa. Dari situ muncullah habit bahwa kalau misalkan aku menggunakan nama Ceria ini katanya nanti moodku ini akan baik-baik saja. Ternyata memang pada akhirnya sampai sekarang malah ambiar sih, jujur sih. Tapi gak apa-apa. Ya aku sih nebaknya awal-awal tuh mungkin ini ya kan biasanya dibilangnya omongan adalah doa ya gitu. Jadi mungkin doanya Azhar nih gitu. Terus kedua tuh mungkin panggilan di ini kali ya. Oh, belum. Oh, panggilan kedua di tongkrongan. Kalau aku kan Panji, panggilnya Panje tuh. Nah, kalau kayak gitu kamu gak ada? Apa Nggak sih ada. parapan? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Dulu tuh aku malah pernah punya parapan itu namanya David. Tapi kan David ya? David, Oh, oke. bener. Tak. Hingga aku dulu Yahudi dong berarti kamu? itu dia. Tapi sebenarnya nggak cocok ya. Belum tentu. Ngawur aku nggak tahu nama orang Yahudi. Tapi kayaknya nggak cocok jadi ya udahlah Azhar Yes, Ceria. Azhar aja. ya. Oke, Azhar. Tapi kalau di tongkrongan kamu tuh tipe yang menghidupkan tongkrongan atau lebih ke apa ya? Ya sosok yang mendengarkan cerita teman-teman gitu. Ini aku suka nih. Jadi kalau misalkan Tapi ini konteksnya PSS ya, Iya, PSS. oke. Cita-cita PSS. Jadi kadang beberapa kali ya entah itu di teman-teman 36, entah itu di tongkrongan yang lain ataupun bahkan di komunku sendiri. Itu kadang biasanya kita diawalinya bukan membahas tentang PSS, Mas. Oh, tapi Biasanya wasit. bukan, beda dong, Oh, iya. Kirain. beda. Jadi pasti ada dulu pembahasan yang lainnya. Tapi entah kenapa ya, selalu pasti ada aja waktu yang dimana menurutmu gimana PSS hari ini? Itu kayak harus terbesit dan memang harus untuk dibicarakan gitu loh. Selalu ada perubahan atau selalu ada hal yang bisa dibicarakan terkait PSS. Jadi Berarti apa kayak ya? random ya? Maksudnya waktu ya, secara waktu. Secara waktu. Kan kayak mungkin ngomongin pertama nih ngomongin musik atau ngomongin acara konser apa Yes, atau benar. habis dari mana Dari gitu kan. mana Terus gitu. tiba-tiba PSS gimana ya kabarnya PSS gitu. gimana ya kabarnya? Kok ngerti lah. Gustavo tuh kan ndase benjot ra ya pas posisi ngadeg ngene iki. Kayak selalu ada aja pembahasan tentang ya entah itu di klubnya, entah itu di elemennya, pasti selalu ada aja. Ya itu dimakan dan diminum loh, boleh banget loh sambil-sambil lah. Tapi ini nyangkut kayak. Kayak akal banget ya. Karena biasanya kalau di tongkrongan, maksudnya bukan di tongkronganmu ya mas, kalau kita lagi kumpul-kumpul lah, itu kan kamu pasti datang dengan 1-2 keresahan lah gitu ya. Ya. Bener dong. Bener. Satu Cuman keresahan. ini menarik nih. Keresahan itu biasanya bukan datang dari diri sendiri, tapi karena ada pembahasan gak sih? Kayak misalkan kita throwback tadi kan pembahasannya tentang kita di tongkrongan tuh kenapa kok harus ada pembahasan PSS. Nah dari situ tuh muncul keresahan-keresahan kan mas biasanya. Baru nanti dibahas di tongkrongan lainnya. Iya. Di tongkrongan lainnya. Ya secara tidak sadar ternyata tuh ada nih di dalam gitu kan. Cuma kadang butuh trigger dari teman-teman langsung ya keinget juga nih kalau punya sesuatu. Iya juga ya kayak iya ya bener ya. Kita tuh harusnya tuh memikirkan ini tuh sebenarnya untuk apa sih? Untuk apa sih? Enggak tahu ya, ini sebuah panggilan gitu ya, panggilan alam atau gimana, cuman memang kayak
wah kalau misalkan nggak bicarain tentang PSS ya kita mau bicarain apa lagi Iya. di masa yang sekarang ini. Masuk Oh. perang. Masuk ekonomi ya, gajinya semene-mene Aduh, wae. selat Hormuz belum buka ini, aduh. Selat sijine meh ditutup, Bro. Apa kayak jenenge aku lali ya? Selat Madura. Aduh, iya juga ya. Ya kalau percintaan ya gitu-gitu aja ya kan. Nah, ini jenis yang seru ki yo gur bal-balan ya menurutku. Benar, selalu ada. Pun aku nggak, maksudnya ngomongin PSS ayo, ngomongin Liga Indonesianya ayo, ngomongin tentang Hotspur yang mau degradasi yo ayo, aku bebas banget, bro. Sebenarnya bal-balan yang diomong Iya, kayak. iya, iya, iya. Boleh, Tapi boleh. kan kamu sering juga bikin beberapa proyekan lah ya. Karena kan biasa kan dari tongkrongan, pembahasan, keresahan, akhirnya mulai cetus kayak bikin ini kayak seru deh. Ah, Ada dong yang kamu bikin seperti ini, jersey yang kamu seperti pakai ini. ini by the way ini dibikin Hmm. ataupun didesain itu oleh Mas Rehan dan juga Mas Mawa. Bung Alip. Bung Alip. Iya, bener banget ini kolaborasi antara 115 dengan Mawa. Tapi ada beberapa project juga yang sebenarnya gini, aku mau mengklarifikasi bahwa beberapa project ataupun beberapa apa yang bilangnya ya, Ya kegiatan kali. kegiatan ya. Hmm. Kegiatan itu tuh tidak muncul di satu orang saja sih, Oh Mas. jelas. Banyaknya ini. Itu biasanya tuh karena ya itu dari diskusi tongkrongan karena kita terbiasa ya. Maksudnya aku dan teman-teman itu terbiasa bahwa kalau aku punya ide ini nih atau mungkin Mas Panji punya ide apa gitu, nggak sampai seminggu gitu, ya udah ayo realisasiin. Realisasiin aja udah gimana. Nanti jadinya gimana ya wes ayo. Bahkan di band Prigel itu kan sebenarnya kan aduh kok malah langsung sana ya. Jadi belum lama ini kan juga ada yaitu band Prigel itu ya. Ada band Prigel itu yang dimana itu tuh sebenarnya juga dadaan juga. Di 3 bulan atau 2 bulan bahkan 1 bulan. 1 bulan itu bisa terwujud ya karena teman-teman ini kira-kira kalau misalkan kita pengen bikin sebuah acara yang dimana sedikit ada berurutan pada mau atau enggak nih. Yaudah mau-mau aja dan itu tuh diawali oleh siapa kalau Mas Yosi dulu tuh ada kita bersama salah satu media juga. Tuh kita running pengen bikin beberapa kelas nih yang nanti tuh ada puncaknya. Oke. Makanya terbitlah band Prigel gitu. Itu berarti udah yang keberapa? Itu baru pertama. Baru pertama. Oke. Kita niatnya pengennya itu tuh ada komunitas lain atau mungkin kelompok lain yang melanjutkan itu. Nanti kita dengan senang hati memberikan kerangkanya, memberikan siapa pengisinya mungkin tinggal jalankan aja gitu. Oke. Ya ini sih yang jadi salah satu keseruan di sepak bola Sleman ya. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Proyek-proyekan, kegiatan-kegiatan inilah gitu. Benar. Walaupun kadang ya pulang-pulang dikira ini kegiatan yang kurang bermanfaat gitu ya. Kurang bermanfaat. Ento apa ya iki ya? Ya ento ilmu kuwi di. Tapi setelah kan aku berarti dari 2014 lah ya. Sekarang tuh ternyata tidak apa ya. Ada sisi sedikit sih tidak menyanyiakan waktu muda gitu loh. Ada yang dikerjain pas mudanya gitu. Dan pasti ada beberapa hal yang kita lakukan gitu ya di project-project masing-masing gitu yang nantinya akan berguna di dunia kerja gitu. Atau setidaknya di dunia lingkungan kerja tapi secara pertemanan gitu. Ya benar banget dan itu juga jadi apa ya semangat juga buat teman-teman karena beberapa event kita ataupun beberapa project project yang kita jalankan tuh kita juga bilang sama teman bahwa ini misalkan memang bisa ya masukin ke portonya kalian. Iya. Kalian Pasti. kan apa ya yang ngerti dewe namanya kolektif ya nggak ada bayaran ini gotong royong ya kan kita build bareng-bareng gimana caranya setidaknya nanti ini mungkin ke depannya ini bakalan bisa bermanfaat untuk kita entah itu hanya menjadi portofolio atau mungkin hanya sebatas jadi bahan cerita di tongkrongan kita di masa depan. Nah gitu. itu dia. Apalagi kalau Anda sudah masuk umur 30, udah akan kerasa sekali. Dulu mbiyen kae ya.
Biyen kae bapakmu iki nganu le. Oh enggak harus kayak ya mungkin ya kalau udah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga pun di tongkrongan tuh juga jadi gitu. Coba nih bayangin aku, Mas Harul, Mas Liston, Mas Aldin tuh kalau udah kumpul tuh juga anak biarin kae yang ngene iki. Walah. Sudah ada bosen. Saiki kok wis beda ya saiki yo. Jadi ya itu namanya ya fase hidup lah ya. Nah, tapi sebenarnya pertemuanmu dengan PSS nih Ani, aku selalu tanyakan kepada setiap teman-teman yang mampir ke Tanah Sembada. Gimana pertemuanmu dengan PSS? Dulu ini aku sebenarnya agak sedikit-sedikit lupa ya, tapi dulu itu kalau nggak salah itu under 2010. Itu mah aku sedikit-sedikit lupa ya. Nggak tahu ya emang pikun atau gimana sih. Tapi seingatku dulu tuh cuman diajak gitu. Kalau pengen nonton bola, ayo nonton bola, ayo nonton bola, ayo. FOMO ya, karena kan rumahku kan dekat stadion sama gua kan. Yo nonton bola. Patung Berapa? Ngelang kan rumahmu? Hah? Patung Ngelang kan rumahmu? Patung lele. Tugu lele. sorry. Nah deket situ dulu tuh nyepeda atau kadang jalan kaki dari situ tuh aman-aman aja. Nah nanti masuknya gimana nih? Wis kowe iki engko ki mlebune gandeng wong tua wae. Oh, iya. Jadi gitu caranya. Setelah gitu, oh ternyata asik ya main sepak bola. Pertamanya itu ya hanya sebatas karena teman-teman tuh ngajakin, kita makanya ikut aja. Cuman setelah semakin kesini kok ada yang seru nih. Kembali lagi waktu SMP. Itu di 2013 kalau nggak 14 itu Mas. SMP ya? Waktu dulu ada store CSS ya kalau nggak salah. Di deket Pasar Kolombo. Pasar Kolombo. Nah itu gimana ya, teman-teman tuh ngajakinnya tuh kesana tuh. Oh SD deng itu 2012 berarti. Sorry 2012 SD. 2012 Iya, muda tua banget ya. ya. Baru mau lulus itu. Lagi UN, sebelum UN 2012 kalau enggak 2011. Pokoknya tuh waktu ke Jakarta atau gimana itu pokoknya sering banget karena lagi nabung banyak uang. Terus ke sana belanja, bahkan beli yang menurutku untuk apa juga ya beli kayak gitu ya. Kayak misalkan handband. Iya lagi. Anjir, aku masih ada fotonya gitu. Handband. Putih hitam. Bener. Handband terus di sini ada logonya. Yes. Terus beli Slayer, terus beli apalah, jaket yang parasut gitu. Ini apa ya? Pokoknya aku pengen suka aja, aku seneng. Aku merasa bahwa aku menjadi bagian jika aku tuh full dengan merchandise tersebut. Karena original, benar. Tidak bootleg. Belum tahu ada bootlegnya itu belum tahu kita kan. Iya, benar. Habis itu kalau aku ya, jadi setiap nota pembelian itu juga tak simpen. Oh iya. Cuma aku nggak ya zaman dulu nggak ada posting-posting gitu kan. Jadi ya udah aku simpan aja. Oh aku dulu pernah beli ini gitu. Tapi sih emang yang paling dari semua pembelian dari JSS tuh kayaknya yang paling ngapain beli itu gelang sih sebenarnya. Mana sekolahku di kota kan, wah sekeren. Datang itu kutuk-kutuk gitu naik sepeda lagi. Mas kan naik sepeda nggak mungkin pakai jaket ya, jadi udah pakai seragam terus pakai gelang, mana seragam yang pendek terus pakai gelang tuh kayak, ya ngapain juga ya sebenarnya setelah pikir-pikir gitu. Ya keseruan lah pada saat itu. Keseruan lah, bener banget lah. Tapi memang kadang kalau misalkan diingat-ingat ya, mungkin dulu itu hal kecil aja ya itu ya. Tapi ternyata setelah sekian bahkan 10 tahun lebih itu tuh, oh ternyata itu hal besar yang bisa bikin, oh dulu aku pernah gini nih. Awal mulanya tuh kayak gini nih ternyata. Yes. Kayak gitu. Kalau buat di flashback tuh apa ya? Mungkin karena sudah berlangsung lama, jadi kita lebih bisa melihat dari dua sisi lah. Sisi noraknya, sisi malu-maluinnya, sisi bangganya di mana, sisi senangnya di mana gitu ya. Pun itu juga termasuk sisi susah payahnya lah. Mboseng kita harus jualan apa atau harus nabung duit saku gitu-gitulah. Itu seru banget sih tapi. Aku ditegalingan Mas, tapi ini sebenarnya ini nggak boleh ditiru sih sebenarnya ditiru sih. Dulu tuh kan ada pernah zamannya tuh Gundam atau apa ya yang bentuknya kartu gitu loh. Nah kan dulu waktu kecil SMP kalau nggak SD tuh aku tuh jualan kayak gitu. Cuman bukan sebagai kartu. Aku ngeprint, aku potongin, ya kan, ngeprint berwarna, aku potongin, aku tempelin bolak-balik, aku jualin itu. Karena anak kecil. Nah, hasil penjualan itu aku beliin merchandise.
Emang mental survivor tuh dari SD udah terlatih ya. Oke sih. Kacau. Aku paling kalau UGD pernah. UGD itu aku baru ngerasain setelah apa ya? Ya setelah SMP itu baru UGD sih. Karena udah mempunyai beberapa merchandise kan. Meskipun aku masih menggunakan fans KW ya. Wah, aku dulu Piro. Oh Piero. Piro. Ori ya? Ori lah, karena lokal kan. Cuman karena zaman dulu tuh aku ya masih SMA itu, SMA kuliah tuh masih olahraga banget lah. Ya. Futsal, bola, basket gitu kan. Iya. Tapi sepatu-sepatunya itu yang aku jual. Buat nonton PSS. Ah, Paling iya, kacau tuh iya. di Madura tuh. Jual sepatu bola sama sepatu futsal. Bayangin bawa dua di tas tuh. Udah mana gak cukup masuk ke tas lagi. Jadi harus bawa-bawa gitu. COD di stadion yang Sumenep lagi. COD di sana berangkat sendiri. Sama-sama Sleman fans yang beli juga. Itu yang beli kayaknya Sleman fans mana? Madura. Bukan apa? East Java. Oh es Java. East Java. Cuma aku gak tahu kotanya mana. Ketemu di situ. Kacau sih itu. Tanyain kan, kemarin habis beli sepatu semua beli sepatu lagi. Aduh, iya sepatunya rusak. Padahal dijual. Padahal ya udah dijual. Ya gitulah. Ya ini tidak untuk ditiru tapi ya begitulah. Namanya mental survivor sih sebenarnya. Sama kepenginan nonton. Sama gak ada duit sih. Nah itu kan momen-momen yang yang berkesan lah kamu sama PSS gitu Bener ya. sih. Nah itu ada yang membentuk cara pandang kamu gak akhirnya sebagai pendukungnya PSS gitu? Ini menarik nih. Bagaimana cara pandang aku mendukung PSS. Itu sebenarnya nggak ada. Nggak mandang apa-apa aku. Nggak, tapi Ada aku yang mendem. enggak. Tapi melihat dari teman-teman ya, sebenarnya cara pandang aku mendukung PSS itu ya diawali dengan FOMO. FOMO aja udahlah, ikut-ikutan lah. Ini apa tuh ini sebenarnya? Aku nggak tahu ini babakan siapa ini yang main, ini siapa yang gimana cara mainnya. Pokoknya kalau bola itu masuk ke gawang ya itu gol berarti. Entah nanti siapa, aku ngelihatnya skor yang nambah tuh siapa. Gitu dulu. Pertama-tamanya setelah sekian lama baru ya tetap nggak tahu apa-apa. Kacau sih. Kacau kamu. Ya juga sih. Aku kalau dulu bukan FOMO sih. Karena aku sama supporterannya. Karena dari SMP kan. SMP, SMA. Bahkan nih aku udah kuliah pun. Aku dari SMA. Itu selalu datang ke. Apa sih namanya. Aku lupa nih ya anak-anak UGM. Sorry banget nih. Kayak semacam PON kelas meeting. Kalau dulu kan SMA kelas meeting kita tuh. Nah ini kayak. Setiap fakultasnya UGM. Porsenigama. Kalau gak salah namanya. Jadi mereka kayak bikin kelas meeting, terus benar, setiap fakultas benar. main gitu. Itu aku paling senang kalau udah nonton antara teknik S1 sama teknik D3. Wah, gila sih itu. Ada Di situ- taburannya itu. Seru banget pokoknya. Tapi di situ juga selain Chen-Chen, itu juga ada flagnya. Tapi iya. bukan yang misalnya ini ada logo PSS-nya, enggak. Itu cuma warna hijau hitam. Oke. Gitu-gitu. Ada Itu ada warna. nggak yang M solidarity-nya gitu? Ada dong. Oh, jelas pasti Nanti ya. kan stegernya tuh steger pakai tangga. Itu ada. Jadi aku memang karena udah suka dan teman-teman adalah sahabatku namanya Mufki itu dia ngerti kalau aku tuh suka supporteran, suka dunia supporteran gitu. Akhirnya diajakin sama dia. Jawabanku juga sebenarnya sama. Aku suka bola, suka banget. Pertandingan aku suka. Cuma masalahnya kalau nonton PSS siapa pemainnya aku nggak kenal. Ngapain aku nontonin aku nggak kenal dong. Itu omonganku pertama. Tapi ya akhirnya dikenalkan ya. Ya kalau aku juga sama sih, aku salah satu orang yang dikenalkan dengan PSS dari teman-temanku dan mantanku, gitu-gitu lah. Gitu. Iya, oke. Tapi emang seru sih. Dan PSS juga bisa bikin selain cara pandang ya. PSS itu juga bisa bikin kamu bergerak untuk bikin sesuatu yang sebelumnya kamu nggak pernah bayangkan. Contohnya aku si nyanyi kan aku. Si bisa main alat musik kan. Gimana tuh? Tiba-tiba bikin album kompilasi itu kan juga fuck banget sebenarnya. Gitu. Ya, itu- Aku sama Lazu sih. Kami sangat merasa gitu. Kita nggak ada yang bisa main alat musik, nyanyi juga nggak bisa.
kok si Iya bikin album Nggak gak sih? terplanning ya itu ya? Nggak terplanning Oke, kan oke. gitu. Cuma karena ya tadi lah nongkrong, trigger sama teman-teman, kayaknya kita bikin ini, udah jalan deh, jalan aja gitu. Oke. Nah, kalau kamu ada dong pasti. Kan kamu udah bikin pameran, Kalau Zin. Kak apa? Kamu kan udah bikin pameran sama Zin gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan aku sih, cuman bersama teman-teman, Mm-mm. teman-teman 115. Banyak banget ya yang hal-hal yang udah dijalanin hingga akhirnya ngerasa bahwa wah, kok bisa ya kita sampai di titik ini. Hmm. Jadi dulu tuh aku pengen cerita dikit boleh ya? Boleh, banyak juga apa. Jadi ini juga sebagai awal kenapa sih kita punya movement. Dulu tuh ada yang namanya, sekarang udah berhenti ya, namanya Match Companion. Nah itu adalah movement zin bacaan yang dimana dulu tuh diajakin sama Mas TD, sama Mas TD sama Mbak Nanol itu tuh. Pertamanya mereka sama Mas Eka sama Rehan, mereka tuh kumpul terus ya biasa kan nongkrong sharing, ayolah kalian bikin ini tulisan-tulisan atau gimana yang biar kayak Fasit Magazine. Nah gitu, tapi dengan versi low budget, versi light-nya. Gak apa-apa, yang penting kalian belajar nulis dulu aja. Diajarin tuh sama Mas TD. Diajarin, terbitlah zin pertama. Yang maksudnya bentuknya masih acak adul lah, layoutnya masih berantakan. Bahkan kadang kalau misalkan dibuka gini, yang satunya madep ke sini, yang satunya madep ke atas sana itu. Tapi dari situ mulai gimana ya? Mulai oh ternyata gini ya rasanya untuk menuangkan keresahan-keresahan kita dalam bentuk tulisan. Ya memang sih tidak semuanya itu tidak semuanya itu bisa untuk kita tuangkan. Karena kan kadang kita mau nulis satu kata aja itu mikirnya bisa sampai 2 menit nih, ya kan. Apakah ini nyambung dengan kata-kata lainnya? Cuman dari situ terasa asiknya sehingga terbentuklah Match Companion gitu. Oke. Itu kalau ditanya pesan yang mau disampaikan dari Match Companion ke publik apa sebenarnya? Sebenarnya Match Companion itu tuh ajakan buat minat baca teman-teman ataupun kita tuh pengen menyentil kembali bahwa ini pernah ada loh. Ini pernah ada loh. Cuman mungkin memang sedikit agak tidur dulu ya. Banyak banget kan dulu komunitas-komunitas yang sudah menggaungkan tersebut. Kampus Boys dan mana-mana itu sudah menggaungkan tersebut. Kita pengen ini kayaknya kalau misalkan kita gaungkan kembali ataupun kita ikut-ikutan kembali, sebenarnya asik deh. Makanya terbitlah Match Companion. Nah, dari situ juga kita juga melihat nih bahwa Match Companion ini juga pengen kita arahkan UMKM itu juga bisa ter-highlight lah. Orang-orang yang membaca Match Companion tersebut itu bisa tahu bahwa oh ada loh jualannya teman-teman, Yes. ada yang punya abon, ada yang punya ini dan lain-lainnya. Di lain sisi juga Match Companion itu kan bukan hanya bacaan Mas, ada highlightnya. Misalkan selama 5 pertandingan terakhir itu statistiknya bagaimana, meskipun itu dia ngambilnya dari data-data statistik yang sudah tersedia ya. Terus ditambah lagi di mana teman-teman itu kan ada yang suka bikin misalkan grafis, desain atau bahkan gambar karikatur tentang PSS Sleman, pemain-pemainnya. Nah, itu bisa dituangkan di situ. Nah, di lain sisi juga kita pengen itu tuh bisa didapatkan dengan enak ataupun bisa didapatkan secara cuma-cuma oleh Sleman fans. Otomatis kan harus 0 rupiah ya kan. Siapa yang mau membayar yang belum ada track recordnya, bahkan masih trust issue atau gimana ya. Mungkin ini kayaknya bayar nih dengan packaging yang segitu isinya lebih dari 10, sebenarnya bayar nih. Nah, dari situ kita bikin kesepakatan bahwa ya karena ini karyanya banyak orang, terus juga ini tulisannya banyak orang, gimana kalau kita urunan aja nih. Nanti hasil urunannya kita buat untuk membuat packaging dari Match Companion tersebut baru kita sebarkan secara gratis. Gitu. Biar banyak banget ide-ide ataupun karya dari teman-teman semuanya itu tuh bisa tersalurkan dan bisa terbaca oleh teman-teman Sleman fans gitu Mas. Dan buat aku sendiri tuh jadi hal yang sangat segar dalam arti itu ya itu PSS Sleman setiap hari gitu. Yes. Dengan interpretasi kita masing-masing gitu. Kalau misalnya aku lebih suka di musik gitu ya, kayak Groove Record. Bisa dibeli di CSS. Iya. Terus kamu dengan teman-teman 11,5 di Match Companion, Zin, terus ada di Batas Pagar, ada shooter dan sebagainya gitu ya. Dan itu perlu banget untuk hadir terus gitu, ada terus kan. Dan yang paling aku suka tuh sebenarnya dari setiap Zin ataupun buku yang mengenai PSS tuh
adalah aku seneng kalau lihat banyak iklan. Bukan karena berarti duitnya masuk banyak dong ini, bukan soal itu. Karena dulu LJ Radio, zaman dulu nih LJ Radio Eh, tuh ditolak banyak sponsor. ditolak malah. Ditolak. Sebutnya ya merek-merek Nah, Honda, Yamaha, gitu-gitu ditolak dulu. Karena apa? Situasinya tidak memungkinkan. Ibarat nih, lah kalau saya ngiklan di sini nanti saya nggak bisa ke kota lain dong mas. Nah, ngerti ya maksudku oh ya. iya ya, paham Kondisi paham itu paham paham. membuat sebenarnya sih harusnya nggak cuma LJ Radio doang ya, tapi ada beberapa media komunitas pada saat itu ya mungkin medio 2013 sampai 17 lah aku rasa itu kesusahan di situ untuk mencari gimana ya biar kita bisa survive gitu Hmm. loh. Nah kalau setelah 2017 hingga hari ini tuh aku malah justru semakin senang dan aku tidak bukan yang merasa bahwa wah anjing banyak iklannya males baca gini nih. Justru malah makin bagus terus banyak iklannya gitu Itu loh. Orang dia. jalan, orang bikin sesuatu tuh jadi berjalan gitu ya. Bener bener. Match kemarin itu juga berakhir tuh ya karena ya gimana lagi ya, kita kita ternyata tidak cukup duit ya kan. Itu adalah project. Oh ya, aku belum lupa nyampein juga nih bahwa match komedian tersebut itu tuh berjalan itu karena Rehan skripsinya nggak kelar-kelar. Jadi karena skripsinya nggak Pelariannya kelar-kelar, dia tuh. iya, dia skripsinya nggak kelar-kelar ya kan. Terus dia juga pengen mengungkapkan keresahannya tapi dalam bentuk tulisan. Wes ayo gawe iki wae. Ya udah, ayo Han. Pokoknya nih misalkan memang kamu mau, ya yuk kita support bareng-bareng bersama Ridwan juga itu. Kita support bareng-bareng, wes lah digelontorkan ini. Tapi nanti kalau misalkan kamu udah selesai, ya udah kalau misalkan kamu mau berhenti ya berhenti aja nggak apa-apa. Ya karena ya memang ya gimana ya nggak ada duitnya, kamu nggak bisa nyari duit di sini. Ini sebagai bentuk keresahanmu aja yang kamu tuangkan dalam bentuk match kemenangan tersebut Bener, apapun setuju. sih. Dan sama sih Rehan, kamu tidak sendiri karena skripsi saya kelar ketika LJ Radio itu bubar. Baru kelar itu kalau media itu tidak bubar, komunitas itu tidak bubar, tidak akan kelar-kelar skripsi saya dan teman-teman. Itu dia, bener banget itu. Ya itu jadi pengalaman yang ya kalau bisa tidak ditiru memang ya, tapi sangat menyenangkan lah gitu. Nah, next ya. Aku penasaran cara mendokumentasikan perjalanan PSS ala kamu dan teman-teman tuh kenapa harus dalam bentuk zin gitu? Mendokumentasikan. Bukan namanya akhirnya mendokumentasikan kan Iya, perjalanan mendokumentasikan. pertandingan Benar, PSS. benar, benar. Karena menurutku itu tuh sebuah gimana ya? Sebuah aliran juga ya. Itu juga karena kita juga lagi suka-sukanya baca, apalagi sama kembali lagi tuh sama Mas TD, belum lagi Ridwan, Rehan, terus Adit, terus Farhan itu bilang kalau misalkan ini tuh hal yang menarik. Ayo toh bareng-bareng ayo toh kita tuangkan keresahan. Kamu tuh boleh kok marah-marah di sini. Karena mungkin nggak banyak orang yang nge-highlight kok. Nggak banyak orang yang tahu bahwa kamu itu mengeluarkan bentuk amarah. Karena kan orang itu membaca tulisan itu kan tidak ada nadanya ya Mas ya. Tergantung dari sudut pandang Ya, dia interpretasi bagaimana dia sendiri. membaca kan. Nah jadi boleh banget kok kamu mengeluarkan marah-marah. Bahkan kita tuh membiarkan seseorang untuk mengeluarkan keresahan di luar sepak bolanya. Itu di match companion. Kadang gitu. Jadi oh ya udah ini memang apa ya bentuk dari transfer energi negatifku ke situ aja gitu yang buat wah pada akhirnya emang tambah apa ya hal yang menarik gitu biar orang-orang tuh nggak harus ditodong baru mau ngambil tapi orang tuh datang sendiri untuk minta untuk bahan bacaannya mereka. Pada akhirnya kita makanya tambahin aktivasi kayak misalkan mainan yang ditemplate itu sepak bola gitu atau kalau enggak nanti itu ada apa namanya telepon darurat. Kita biasanya pasti itu di match companion itu di paling belakang itu ada kumpulan telepon-telepon yang bisa kalian hubungi di saat keadaan darurat. Entah nanti terjadi pelecehan, terjadi pengerusakan, pemadaman, apalah Benar-benar. bisa ada di situ gitu. Dan sama di episode ini akan ada 119 ya. Nah, jadi kalian kalau butuh bantuan secara mental dan sebagainya bisa banget langsung kontak ke sana karena mereka yang profesional di bidang itu gitu ya. Dan kalau buat aku jujur salah satu kenapa aku lebih menyukai AS Roma daripada Lazio. Karena AS Roma kan sering dan banyak konten-kontennya yang menaruh kontak-kontak darurat. Dalam hal apapun, tidak hanya secara mental tapi bahkan kesehatan-kesehatan yang lain lah ya, medis-medis yang lain tuh bahkan sampai orang hilang pun mereka bikinkan konten. Ini secara konten media sosial klubnya ya.
Jadi itu cukup menyentuh lah, artinya mereka menyadari fungsi mereka sebagai klub bola tuh ini nggak cuma soal kita main bola ya gitu. Benar. Kita nggak cuma sekedar kota wisata di Italia gitu. Dan ya seru aja aku melihatnya gitu. Cukup tersentuh ya. Nah, aku juga sebenarnya belum lama ini aku tuh punya ide, Mas. Punya ide bahwa gimana ya caranya tuh teman-teman yang ada di ini setelah match kemudian bubar ya ini ya. Gimana ya caranya biar teman-teman yang ada di stadion, entah itu nanti saat pertandingan match PSS ataupun bukan, ataupun bahkan saat dia pulang dari pertandingan tersebut merasa aman. Nah, sebenarnya dulu tuh aku tuh punya ide bahwa mencari perusahaan yang dimana tuh dia tuh terdirect langsung itu loh dengan AI, yang dimana kalau misalkan orang tuh butuh bantuan, dia cuman bilang ke HP ataupun Yes. mencet satu Tombol. tombol aja, dia langsung ngedirect ngehubungin orang-orang terdekatnya, ataupun kalau misalkan perlu bantuan dia langsung ngehubungin ke polsek-polsek terdekat. Nah, aku sebenarnya punya ide kayak gitu. Cuman tak pikir-pikir kayaknya terlalu berat deh, dan aku juga nggak tahu juga ya ini alurnya kemana ya, perizinannya gimana. Jadi kayaknya ya sudahlah. Itu mungkin ya semoga aja di masa yang akan datang akan ada tuh, biar Yes. stadion itu juga bisa menjadi tempat mengeluarkan emosional kita setelah seminggu bekerja gitu kan, dan juga bisa menjadi tempat aman setelah ya udah ini kita bakalan safe kok di sini. Yes. Apapun itu kita menikmati pertandingan dengan oke, kita pulang pun juga dengan oke gitu. Dan itu yang aku suka kalau aku nonton Liga Jepang. Aku lupa ya harga tiketnya berapa. Pokoknya kalau di belakang gawang itu lebih murah ketimbang timur sama barat nih. Terus aku cari tahu kenapa bisa kayak gitu. Karena ternyata timur dan barat itu sudah include ke asuransi gitu. Oh. Jadi setiap pembelian tiket itu sudah termasuk asuransi gitu. Dan tentunya itu juga tujuannya untuk ya seperti tadi kamu bilang lah, mungkin before and after match lah. Ya. Tuh, kan namanya juga ya Risial nggak ada di kalender kan gitu. Benar. Ketika diperlukan akan sangat berguna gitu. Yes, benar banget ya. Next ya mungkin tolong ya bapak-bapak ibu-ibu manajemen mungkin Mohon dengan buat sangat ini. para penonton setia PSS ya. Bener banget. Dan PSS tuh yang nonton udah nggak cuma dari Sleman aja ya. Ya kan Benar. dari kota-kota lain gitu. Mau jauh mau dekat tentu saja akan sangat berguna lah asuransi itu. Ya, benar banget. Mekanismenya bagaimana? Ya Ya, itu monggo tugas silakan. Tugas kalian kalau itu. Kini gue iso ngide. Benar banget. Nah, next kita berpindah kepada apa ya? Bisa dibilang cerita-cerita kecil soal PSS ya. Kok jadi VSS? PSS. Dengan fansnya. Nah, gitu. PSS. Menurut Bu, kita udah apa ya? Identitas kita sebagai pendukung PSS tuh udah jelas belum? Yes, kalau menurutku cerita-cerita dari setiap individu ya. Jadi gini, suatu hari Juan pernah nanya sama aku, gimana menurutmu PSS gitu? Terus aku cuma jawab, loh PSS itu milik banyak orang. Tapi ceritamu dengan PSS itu kamu alami secara individu, secara personal gitu. Dan itu menurutku adalah hal yang sangat balance di dunia gitu akhirnya. Karena ya aku PSS, tapi aku gak bisa yang apa ya ibaratnya seenak jidat lah. Karena PSS tuh punya banyak orang gitu loh. Cuman cerita-ceritamu yang punya ya kamu sama PSS gitu loh. Jadi kayak ya hubungan yang memang susah untuk dijelaskan gitu ya. Cuma pada akhirnya misalnya nih habis nonton bola kamu nongkrong ngobrol sama teman-teman, habis itu kamu pulang kamu mau tidur masih kebayang-kebayang wah tadi tok kantin ngogolinnya gini-gini, Dion umpannya gini-gini. Nah itu kan cerita-cerita yang pengalaman yang akhirnya kamu pegang sendiri lah. Walaupun kadang ya kalau kita ketemu kita bisa saling tukar cerita kita masing-masing ya kan. Termasuk cerita tentang perjalanan kita Wedes. Banyak banget ya sebenarnya kalau misalkan membicarakan tentang lebih banyak yang harus disensor sih. Iya. Tapi gak apa-apa ya, aku pengen yang lucu apa yang menarik lah buatmu? Hal yang menarik ya, aku pengen ini kalau misalkan memang setidaknya tidak baik untuk ditampilkan tuh jangan di-cut tapi nanti bisa jadi mungkin titnya itu tuh sebentar 1 menit editornya aduh 2 menit itu jadi 2 menit itu gak ngomong apa-apa cuman sini tolong di blur juga ya dia. Apa tuh yang
di TV-TV kalau buram atau susah sinyal tuh loh. Ini tuh. Kita akan kembali sesaat ini. Iya Gitu. bener. Karena gak di-cut. Gimana? Jadi gini, aku tuh sebenarnya ada pengalaman awidis yang berkesan ya itu ya. Berkesannya bukan karena mungkin ada beberapa orang yang berkesannya itu tuh berkesan karena mungkin adanya bentrok. Mungkin karena ada tangisnya karena ini permainannya sangat baik. Mungkin karena tahu semaput barang atau gimana. Putus pas tengah-tengah pertandingan. Bener banget. Mungkin ya itu ya. Cuman kalau misalkan diinget-inget dulu tuh ada di Jepara itu 2000 berapa ya Mas ya? Yang Ada terakhir. ada beberapa peristiwa. Nah, itu ada beberapa. Pokoknya di salah satu part Pertandingan itu, di sana. pertandingan di Jepara itu kan bener-bener habis pulang oh enggak, aku udah enggak sekolah itu. 2019 ya. Udah lulus. Udah lulus. Itu tuh bingung. Teman-teman itu udah ngajakin kan naik mobil gitu, urunan berapa. Tapi aku di situ masih bimbang hingga di siang hari apa ya? Hingga di siang hari itu masih bimbang karena berangkatnya juga dini hari, ya kan? Dini hari terus sore itu baru berpikiran aku kayaknya kudu mangkat deh iki. Aku harus berangkat deh ini. Terus karena aku dulu tuh suka menabung ya. Suka menabung melihat mungkin uang dengan buntalan-buntalan di celengan itu. Wah ini sebenarnya cukup deh. Menggunakan smash biruku itu yang tidak seberapa itu kalau di player K itu sebenarnya getar semua. Tidak ada suaranya tapi itu adalah suara dari baut-baut yang copot. Itu memutuskan untuk kita enek montoran ke Jepara asik deh. Aku itu kan udah mulai di Andromax ya, itu Andromax atau mungkin Blue. Udah Androidan ya itu ya. Bilang lah sama teman-teman, carilah sama teman-teman siapa yang butuh barengan nih untuk ke Jepara. Aku naik montoran, barangkali ada yang mau kan atau nebeng gitu. Enggak apa-apa, wes kowe iki rasah mikir bensinnya, penting gentene aku nyetir we. Ternyata enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. sendiri. Aku berangkat sendiri dan pada akhirnya di malam hari di jam Sama saya di kondisi itu saya berangkat sendiri naik Vario 110 cc itu. aku smash biru 110 cc. Jadi itu mau berangkat sendiri di jam 10 malam aku ingat betul. Ada temanku WA. Jar kowe montoran. Karo sapa? Dewe Mas iki. Wes bareng aku wae. Wah oke iki. Dia berdua. Wes ketemu di Jalan Magelang. Oke, ketemulah kita. Dia pakai Vario. Sumplek sama Guntur apa ya gitu. Dia pakai Vario, aku pakai Smash ya kan. Kita berangkat itu kalau nggak salah tuh pagi jadi di hari H ya kan. Pagi kita berangkat sampai Semarang ya ngetok kayak ya kan, panasnya kayak gitu lagi. Ya ampun, belum lagi motornya ya Allah iki motor apa iki atau geter bokongku. Jujur bokongku, kamu pernah nggak sih di fase dimana nyeri kebas nggak ada rasanya. Nah sampai kayak gitu. Sampai pada akhirnya ya udahlah sampai di stadion tersebut aku bisa nonton dan bertemu dengan teman-teman. Nah keseruannya itu saat pulang. Saat pulang itu kan terjadi ya biasalah gesekan gimana. Nah itu tuh kan aku sendiri ya kan. Temanku udah nggak tahu kemana yang barengin aku ke Semarang tadi. Otomatis aku pulang sendiri dong. Pulang sendiri itu karena ada bentrokan ataupun sedikit gesekan itu. Aku ngelihat banyak rombongan yang bingung mau kemana. Sedangkan aku di situ, aku ya kon ngopo, aku nggak punya power apa-apa dan mbok wis tau bareng dadi siji wae balik. Bareng dadi siji sekitaran 20 orang apa ya. Aku pas itu masih bawa 1 jutaan kalau nggak salah atau enggak kurang dari 1 juta. Itu terus mampir ke POM ternyata dari 20 motor kalau nggak 20 orang itu banyak banget yang sambat. Bahkan sampai ada yang bilang ke aku, Mas aku mbok tulungi Mas, iki tenan iki Mas, aku mau duwe topi Mujahidin kalau tahu. Dulu itu ada topi yang di sini tuh ada bahasa Arabnya. Iki tak gadekke ya Mas yo, aku ora iso balik Mas, duitku wis entek karo koncoku. Numpak motor itu dia naik motor pitung. Aku wis gak ndit blas, gak ndirokok. Aku iso neng gadekke iki Mas, iso ra Mas ben aku iso balik. Nah karena aku merasa di situ iba ya, maksudnya aku kowe mesake banget kowe iki wong loro duit entek to, motormu juga bensinnya habis, pengen gadekke barang yang mungkin lah mbah kowe iso balikke apa ora kowe.
Ya wis lah, inilah tak kasih. Aku melihat juga banyak rombongan juga, bahkan ada yang pacaran sama-sama habis uangnya. Ya wis lah, tak bagi, silakan untuk isi bensin, aku beli Aqua, tak bagi juga di situ. Pulanglah kita, pulang bisa lewatin Pasar itu. lewatin pasar itu yang masih ya sedikit chaos gitu kan. Nggak ada yang mau Sedikit. ya nggak ada yang mau di belakang, Mas. Nggak ada yang mau di Ya belakang terus iyalah. iya gimana ya? Maksudnya kita melihat 20 orang Hmm. tersebut, ya udahlah. Wis Mas, depan wae Mas, nggak apa-apa, aku tak di belakang. Aku dengan sadar diri, aku kira duwe nyawa liyane ta. Motorku butut ki, smash biru 110 cc, ya toh rada ngebul siti, bensin pertalite. Hah. Tapi ya nggak apa-apa lah ya kan, karena itu aku juga pakai jaket double, terus juga pakai celana jeans dan well prepared lah. Well prepared itu banyak batu-batu, tapi ya karena mungkin itu mukjizat karena motor jelek ya Mas ya. Dengan cc rendah itu. Karena by the way motor sekarang Revo, nah itu juga mukjizat juga yang membuat aku bisa lolos bersama rombongan tersebut hingga sampai di Sleman. Nah di itu kayak merasa balik rumah kok duitnya garis semene ya. Aku tuh bawa tuh perasaan tuh 1 juta lebih nih ya kan. Tapi di lain sisi juga terharu, maksudnya oh banyak juga nih teman-teman yang akhirnya bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu. Ya, keluarga menanti di rumah ya. Jadi yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan. Kenapa kita nggak ketemu di momen itu ya? Nah ini nih, aku sukanya dengerin cerita teman-temanku UW segala macam gitu ya. Kalau ternyata kami ada di kayak ini, kayak di Jepara atau di satu kota lah gitu. Kayak wah kenapa ya kita nggak ketemu ya gitu. Udah seru banget kalau kita ketemu gitu kan. Sama-sama 110 cc. Iya. Wah kalau aku ya adalah ceritalah itu aja. Maaf nih malu aku kalau ceritain itu ya. Pokoknya gitulah. Nah disitulah kamu kalau pernah dengar anak-anak tuh sering ngatain aku speedometer motornya Panya rusak gitu. Geter atau rusak? Rusak. Oh berarti yang Hancur. Oh. Ya itu udah nggak bisa dan hancur, kacanya itu hancur. Gara-gara pertandingan itu. Most of the part itu gara-gara itu di situ pertandingan itu. Yeah. Dan ya banyak banget lah ya ini cerita-cerita kecil yang akhirnya membentuk menurutku ya cerita-cerita yang membentuk identitas klub gitu. Walaupun klub ya juga bisa bikin identitas sendiri jelas gitu. Cuma bener banget. tentu saja para pendukungnya, fansnya ini punya cerita yang masing-masing dan akhirnya ada di setiap laga PSS Sleman. Saya izin minum dulu Boleh. ya. Ini dia. Tapi memang kalau misalkan membicarakan tentang banyak pengalaman-pengalaman experience, mungkin kita sampai subuh nggak akan selesai ini. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai karena banyak banget experience, bahkan di hal-hal kecil tuh ada aja yang dialamin. Nah, ini salah satu tujuan kenapa aku melanjutkan proyek Tanah Sembada. Karena pertama kayak aku udah bilang aku pengen ada sedikit yang berbeda gitu ya di podcastnya Tanah Sembada tuh ngobrol sama teman-teman dan aku mendokumentasikan obrolanku bersama teman-temanku gitu. Walaupun tidak seotentik itu akhirnya, ya tidak seoriginal sebenarnya itu. Ya namanya juga di depan kamera masa ya kan harus ada yang dijaga lah gitu kan. Cuma setidaknya besok mungkin, nah mungkin aku di umur 40, 50, 60 tuh bisa kayak wah seru juga ya masa mudaku karena aku bisa ngeliat video-video ini gitu loh. Jadi aku dokumentasikan. Ngomongin dokumentasi, biasanya kan di situ ada host dan MC, semuanya yang pokoknya depan kamera tuh ngomong. Kamu juga salah satunya gitu. Ya kan. Dan kenapa kamu mau jadi MC gitu? Kenapa harus ngobrol di depan banyak orang? Ini juga asik nih kalau misalkan diceritain. Itu tuh berawal dari dulu tuh aku tuh nge-MC tuh dangdut Mas. Dangdut. Aku tuh suka. Sorry, dangdut itu acaranya aja atau sampai orkesnya juga itu? Karena biasanya ada MC-nya tuh. Acaranya dan orkesnya. Oke, terus? That's why aku suka banget. Sogo ala kir. Aku suka banget itu. Aku suka. Gara-gara itu. Iya gara-gara itu. Dan juga di lain sisi juga karena dulu tuh kan acara hype-nya itu kan kalau nggak dangdut atau apa. Dulu tuh juga ngundang NDX juga. Dulu suka aku itu dulu ngundang NDX tuh 1 ciu karo duit pirang. Belum rame Ya jobnya. belum rame bener. Itu masih dihujat itu. Nah
dari situ, dari sering MC dangdut ya kan, terus nyobalah pengen lah ini untuk MC ke arah yang lainnya. MC apa tuh? MC event gigs. Dulu pertamanya aku gap year dulu lah, nggak pernah MC. Nggak pernah MC. Nah, terus di saat kuliah, nah ini asik nih. Di saat kuliah, waktu PSS masih sponsornya Torabika. Ya 2017. 18 ya sih. 17-18. Dari 17 dia udah Oh ya, sampai 19 ya itu ya. Hmm. Itu jadi ada bootnya Torabika. Ada bootnya Torabika. Dia ada MC-nya sendiri. Terus dia kan MC dari boot itu kan suka manggilin penonton yang Orang. lewat tuh. Nah, gacor lah aku pengen ini, aku pengen Dipanggil tuh. pengen ngokop mic makanya. Pengen tak mic-nya karena aku pengen bengak-bengok ya kan. Seperti ya mungkin banyak banget orang-orang yang nyaut mic terus muni halo PSS ya gitu. Nah, aku Biasanya pengen nggak gitu gitu sih. lah. Hah? Biasanya nggak gitu sih. Enggak ya? Tung gitu. Hei, tung Nah. sahur ya, misalkan gitu. Enggak. Tapi pas waktu itu tuh pengen ada siapa yang berani untuk tanya Iya. sini nanti tak kasih hadiah, kasih kopi gratis 1 cup gitu. Aku mau nih. Mau karena di situ juga excited ya ditanya-tanya tentang PSS ini. Dari situ dijawil lah. Setelah aku selesai soundingkan terkait games tersebut, dijawil sama kalau nggak salah itu tuh ya pokoknya yang ngeplot di situ ataupun yang leadernya ya mungkin ya. Diajakin Mas kalau misalkan besok nge-MC mau atau enggak? Oh ya boleh. Oh ya udah minta WA-nya, tukar WA terus dicoba dulu trial. Terus ikut di situ ya kan nyoba MC ternyata cocok tapi ternyata Covid gitu ya. Terus ya udah selesai. Oh. Gitu. Oke. Nah, setelah itu baru di 2000 berapa ya? Setelah beberapa kali vakum, itu tuh belum lama ini kok aku nge-MC lagi, Mas. Bahkan di 3 tahun terakhir atau bahkan 4 tahun terakhir itu aku tuh minder kalau misalkan ngobrol, Mas. Ngobrol depan kamera itu agak sedikit minder gitu. Nah, itu mulailah kembali lah diajakin sama teman-teman Tiga Nambi, teman-teman Los Jantos diajakin. Teman di untuk- Jepang. Beda kali itu. Malaysia. Ini cerita panjang nggak apa-apa nggak sih? Boleh. Tuntutan boleh. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Sorry ya. Nah, setelah itu diajakin di gigs kecil gitu kan, diajakin bahwa ayo kowe njajal MC ngene iki. Bahkan dulu tuh sebelum WC terkenal aku disuruh MC di acaranya tempatku. Dulu ada non-bar di makanya kopi apa ya gitu. Nah, itu MC di situ ternyata kok asik ini. Kok asik baru ya kenal ada yang ternyata kalau gacor kayak ngene iki bisa ngomongin rap ya. Oh bisa ya kayak gitu ya. Baru kenal kayak gitu. Mulai terus nyoba lagi ada tawaran. Barulah ternyata semengasihkan ini sih. Semengasihkan ini untuk berbicara ataupun gambleh ya. Dengan ketentuan-ketentuan yang pastinya sudah diberikan oleh pihak panitia gitu. Bahkan di belum lama ini juga nggak tahu ya, aku tuh excited kalau misalkan nge-MC di stadion nggak tahu di luar itu nggak di stadion, di boothnya salah satu sponsor dari Sebutin aja nggak apa-apa. di Yamaha itu aku juga excited juga. Terima kasih banyak sudah menggunakan jasa saya. Berarti Itu. sekarang rate-nya berapa, Chan? Hah? Rate-nya berapa sekarang? Tergantung. 1 juta minimal. Budget Iya. teman 1 juta ya kalau salah. Budget kayak teman itu waktu 1 juta tuh. kemarin. Seru. Dan aku juga makin seneng karena jadi banyak teman-teman yang nge-host nge-MC juga. Iya bener. Iya kan. Bener. Toh di komunitas jadi gimana ya? Bukan kalau buat aku lebih suka punya banyak teman ketimbang punya banyak pesaing. Iya bener. Jadi kan kalau ditanya apa juga aku bisa ngomong-ngomong aja, jawab-jawab aja gitu kan. Iya. Tapi nah kamu kan juga katanya senang di MC di stadion ya. Gimana caranya kamu membedakan antara kamu sebagai fans, tapi di satu sisi kamu ada di waktu yang kamu harus profesional sebagai MC ini. MC bener. Nah kalau di situ sebenarnya aku Udah nggak kayak tahu. podcast yang serius ya. Udah kayak podcast yang serius gitu loh. Damn. Enggak. Ini makan kacang. Jadi kalau misalkan di acara membedakannya ya, aku cara membedakannya sebenarnya
gimana itu tuh seperti ajaranmu Mas Panji, ya kan? By the way nih ya teman-teman, saya ini bisa MC, bisa public speaking gini meskipun pelan-pelan dikit-dikit ini karena Ya ada. ya pokoknya gitu ya. Itu tuh cara bedakannya ya gimana ya? Aku merasa bahwa saat aku memegang mic tersebut, aku mengikuti beberapa aturan yang sudah disampaikan gitu. Tapi kalau misalkan makanya aku sering banget tuh kalau misalkan di event Yamaha, boleh nggak ini kalau misalkan nanti setelah aku jaga di sini ataupun MC di sini, boleh nggak aku ngelihat PSS? Boleh, boleh, boleh. Kamu beli sendiri ya tiketnya ya. Oke, aku beli sendiri. Aku ikut war sendiri. Tapi nanti kalau misalkan aku lihat PSS itu diperbolehkan. Oh ya boleh. Oh ya udah. Makanya aku suka di situ. Ya meskipun gimana ya, baru bisa masuk setelah 15 atau 10 menit Setelah pertandingan. ya setelah pertandingan. Bahkan kalau misalkan pertandingan belum mau kelar tuh mau selesai, 15 menit sebelumnya udah harus cabut untuk persiapan MC juga di situ. Nah, aku melihatnya ya gimana ya? Aku merasa bahwa kamu berani bayar aku ya kan untuk as a profesional ya aku ya ini sebuah kerjaan ini bukan sebuah main-main aja yang dimana kadang orang mau dijalui tulung tok kayak lo. Wes kowe pokoke handling iki. Yo tulung yo. Yo nek misalkan kayak ngono biasanya yo sak karepku ngono kuwi. Tapi kan ini kan sebagai profesional nih ada yang tertulisnya tuh bagaimana peraturannya dan ada step-stepnya kamu tuh harus bagaimana selama beberapa menit ini atau bahkan beberapa jam ini. Gitu sih Mas aku membedakannya. Iya, benar. Dan itu juga jadi sesuatu yang tricky ya kalau menurutku ya, gitu. Benar, Karena tricky. menempatkan diri, misal nih sebelum pertandingan kamu nge-MC, semua berjalan lancar gitu ya, kamu masih semangat, moodmu bagus, terus kamu nonton ke dalam, ternyata PSS kalah, habis itu kan kayak, Ini bener banget ini. Belum lama ini aku izin cerita lagi ya Mas Panji ya. boleh. Belum lama ini tuh kapan itu ya yang PSS kalah di pertamanya udah 1-0 Oh enggak, seri, Persela itu. Persela ya pertama menang. Itu di menit terakhir ya. Itu aku dihujat habis Mas. Dihujat habis-habisan. Tapi ya gimana ya? Itu sebelum aku pertandingan, aku memang udah feeling bahwa aku ini pengen nonton PSS. Bukan nonton permainannya. Menurutku pertandingan tersebut kalau menang alhamdulillah nih. Ya kan? Kalau menang ya udah, ini berarti ya rezeki. Bukan rezeki, engko ndak dikiranya aku judi. Ini sebuah ya wis memang bener-bener mainnya bagus ya kan. Karena aku bakalan ikut seneng, tapi aku udah meniatkan dari rumah tuh aku pengen ketemu sama teman-teman, aku pengen menikmati ya udah ini sepak bola, aku setelah seminggu bekerja ini bahkan di weekend tersebut aku harus bekerja juga ya kan. Itu aku pengen melihat pertandingan yang mungkin di saat itu belum terlalu menggairahkan banget itu loh. Itu. Nah, saat aku melihat pertandingan tersebut, ya kan. Itu kan aku nge-MC tuh. Nge-MC otomatis aku masuk telat dong. Masuk telat, ya kan. Masuk telat, masuk 0-0, 1-0 nih. Menang, seneng banget nih, seneng banget. Tapi kan karena harus bekerja profesional, sebelum pertandingan itu selesai, aku sudah harus standby, preparing untuk host lagi, ya kan. Ya aku merasanya menang kok iki kok. Menang ya aku tidak merasa sedih ataupun biasa aja. Ternyata itu seri, ya kan. Seri karena feelingku yang tadi aku niatkan, itu tuh ya wes lagi biasa wae. Dan aku niatkannya cuman pengen bertemu dengan teman-teman, ya aku tweetkan. Banyak yang marah. Iyalah. Ya tapi ya gimana ya? Mungkin karena aku nggak ikut euforia yang di dalam, nggak ikut berasa kerasnya di situ ataupun dicuranginya gimana. Jadi gitu sih. Itu sih. Ya kalau karena memang balik lagi ya, PSS tuh memang pengalaman masing-masing personal lah. PSS tuh pengalamannya secara personal tapi untuk kepemilikannya memang banyak orang lah ya. Jadi ada banyak versi akhirnya dan versi itu saling berbenturan aja gitu kan. Tapi kalau buat aku juga aku termasuk orang yang membedakan lah antara apa itu tim sepak bola, apa itu klub sepak bola, dan akhirnya apa itu PSS Sleman setiap hari, dan apa itu PSS gitu. Menurutku Super Elja gitu itu ada definisi masing-masing lah gitu. Tapi itu balik lagi personal gitu ya. Dan aku juga salah satu orang yang merasa bahwa kan PSS gak main setiap hari nih.
gitu. Tapi karena memang sudah didoktrin oleh mas-masku nih bahwa PSS Sleman setiap hari ya kan. Ya artinya kalau buat aku secara pengalamanku dan lingkunganku, ya itu yang membuat PSS Sleman setiap hari ya kalau aku ketemu kamu ngobrol gini ataupun misalnya di jalan nggak sengaja ketemu ataupun kita janjian ngopi kita ngobrolin PSS gitu ya itu buat aku itu udah sangat PSS gitu buat Iya. aku gitu kan pun ketika di match day ketemu sama teman-teman yang mungkin di udah 1-2 pekan nggak ketemu terus kayak kok di sini nonton ya jadi tukar kabar segala macam Benar, gitu kan benar, benar, dan itu benar. akhirnya aku juga mengimani bahwa oh iya ini yang bikin aku semakin senang dengan PSS gitu tidak hanya dengan para pemain bintang atau pelatih atau klubnya saja gitu tapi bahwa Benar. kiri kananku lingkunganku teman-temanku sahabat-sahabatku itu menyaksikan klub yang sama tuh pun menang kita seneng kita kalah kita sama-sama sedih gitu kan Yes, benar banget. nggak apa-apa lah ya Dan intrik gimana ya Mas Panji ya? Kadang aku tuh gimana? Aku merasanya tuh bahwa kita tuh memang harus selalu mengkritisi ataupun kadang ya menanyakan aja ya kan terkait bagaimana progresnya PSS Sleman hingga saat ini kepada ya orang-orang yang menaungi di klub tersebut. Karena menurutku ya gimana ya? Klub ini tuh akan selalu ada, tapi kalian yang ada di dalamnya itu tuh ya bakalan berganti. Jadi ya jangan salahkan kami kalau misalkan ya gimana ya rodo alot lah atau mungkin rodo atos ya bentukannya iki wis kaya ngono. Kita bahkan tuh didoktrin sama mas-masnya tuh ya wis rada galak kaya ngono. Kamu harus bisa berpikir gini bagaimana nanti ke depannya ya kan. Kalau misalkan kita tidak menanyakan hal tersebut, kita tidak apa ya membuat ataupun memikirkan hal tersebut menjadikan obrolan tersebut di tongkrongan, ya mungkin ya pasif-pasif aja. Bapak berusaha untuk menjelaskan dalam arti tolong dibedakan antara orang kritis dengan orang skeptis gitu. Karena beda gitu ya. Mungkin buat orang kritis terkadang nih mencari-cari kesalahan gitu. Tapi buat orang skeptis itu akan selalu bertanya gitu loh. Jadi misalnya ya ini apa? Kamu bikin A, ya apa maksudnya? Tujuannya buat apa? Fungsinya buat apa gitu. Ya skeptis aja gitu. Kita berusaha untuk bertanya aja dan itu kan juga untuk kebaikan PSS-nya gitu ya. Benar, benar. Jadi big question-nya adalah gimana PSS hari ini menurutmu? Itulah Zahar kalau bridging Zahar. Iya, hari ini aku mendapatkan banyak ilmu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut kelas public speaking bisa langsung ke sini aja ke bawah sini bersama Tanas Bada di Yoma Podcast bersama Mas Panjirangi. Nggak, jadi gini, kalau untuk PSS Sleman di hari ini, aku sangat-sangat senang. Aku sangat-sangat senang dengan progresnya PSS Sleman ya. Entah ini siapapun yang ada di belakangnya, entah dia mungkin Ansyarul Lubis, mungkin stakeholdernya atau bahkan teman-teman yang support yang bisa memberikan kritik ataupun saran ke manajemen dan diterima dengan baik, itu aku sangat-sangat berterima kasih. Lalu juga aku sangat-sangat berterima kasih juga senang banget ya dengan mental-mental ataupun para pemain yang sekarang ini. Mereka benar-benar fight dan ada peningkatannya. Fight. Bener. Fight pokoknya. Pokoknya oke parah. Aku suka banget karena selalu ada hal-hal yang apa ya, kalau misalkan boleh dibicarakan itu aku melihat adanya peningkatan. Meskipun ya aku mendisklaimer, meskipun aku ini tidak terlalu paham terkait teknis, karena kalau misalnya kalian mau membicarakan teknis bisa langsung ke Tackling 76 atau mungkin ke The Footy, Shooter dan lain-lain hal. Banyak banget media-media yang memberikan edukasi terkait teknis tersebut. Cuman aku merasa bahwa saat aku menonton pertandingan tersebut itu, wah ini permainannya apik. Ini permainan yang enak untuk ditonton. Nah itu yang kadang tuh mungkin menurutku yang disukai oleh teman-teman supporter ataupun fans Sleman fans gitu. Permainan yang ciamik, bagaimana dia paham atas controlling setiap pemainnya ya kan, dari pelatihnya juga bisa langsung ngedirect ke pemain dengan bahasa yang mungkin bisa dimengerti juga. Nah itu aku kadang melihatnya hingga hari ini aku yakin sih juara nih. Juara berarti kita. Kita akan kembali. Kembali nih ya. Saya akan kembali. Kalau dulu Liga 1 ke Super League. Nah, gitu. Ya ini welcoming back ya.
We are coming back. Insya Allah Sengara semoga itu tercapai Ya. di umur klub kebanggaan kita yang ke-50 tahunnya. Amin. Dan Emas. semoga ada satu persembahan yang bernama piala. Iya sih. Kita nggak ada yang tahu ke depan ya. Namanya Iya. kalau harapan semua siapa sih yang nggak pengen juara, siapa sih yang nggak pengen promosi gitu. Benar. Tapi benar memang ya ada banyak faktor di luar kendali kita sebagai fans. Jadi ya sudah kita biarkan mereka yang menuntaskan semua pekerjaan itu ya kan. benar. Jadi kami juga berharap juga ya semoga Wah. para pemain pun mentalnya juga masih kuat. Amin. Dion, pemain-pemain muda ya kan. Tuh Kantins, terima kasih banyak. Oh Rico, thank you so much ya kan. Sudah selalu menguatkan juga termasuk Ihsan Pratama, Yes. Fake juga. Semua pemain pokoknya. Semoga hingga titik terakhir sebelum kita ke itu semoga tetap ya fine-fine aja, tetap selalu ada fight-nya dan juga stakeholder ataupun orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengurusi klub tersebut juga fight juga entah bagaimana mendoktrin ataupun memberikan semangat Ya. kepada para pemain. Ya sebenarnya sih dengan apa ya, so far ya, berarti ini sampai di putaran ketiga kurang lebih ada 4 pertandingan tersisa. Yes. Semuanya terlihat berjalan lancar di atas lapangan. Ya aku sih berharapnya di luar lapangan akan serupa gitu dengan segala macam agenda ataupun hal-hal yang sudah dirancang gitu ya untuk kebaikan klub ini. Semuanya sudah terlaksana dan ya lancar juga gitu dan semoga hasilnya positif lah gitu, menyenangkan banyak orang ya kan. Benar banget. Alright, thank you Hazar Ceria. Terima kasih banyak Mas Fadji. Yes, habis ini kita akan kita akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang datang spesial untukmu di Tanah Sembada. Tapi terakhir banget ini Apa itu? di ulang tahun ke-50 dari PSS Sleman Super Elang Jawa. Apa harapan kamu? Keren nih. Ini harapan aku ya. Harapan aku bagaimana ke PSS ya tentunya ya. PSS bisa kembali lagi. Kita kembali lagi karena kalau misalkan kita mengutip kata Mas TD dulu tuh ya wes misalkan degradasi ya gari munggah nih. Nah, this time waktunya kita kembali lagi. The time is now. Kita kembali lagi. Terus di lain sisi juga aku juga berharap sorry. Kalau this time is now ya kan? Ega Rizky. siapa? Iya kan? Ega Rizky. Mengalami 2 kali naik kasta. Iya sama Ihsan Pratama juga. Iya, Ihsan Pratama juga. Terus siapa lagi ya? Ya itu dulu ya. Iya kayaknya itu dulu. Nah, kalau misalkan balik lagi ya, tadi sorry ke distract dikit. Harapanku yaitu kembali lagi ke Super League. Dan kita udah tahu, ataupun PSS tahu nih, apa yang ingin dicapai di Super League. Entah dia pengen bertahan, ya kan kayak Arsenal. Sorry. Maksudnya Kenapa Mas Buta Arsenal di sini? sorry. Dia pengen di tengah-tengah ya kan, atau pengen jangan mulu-mulu lah. Ya gimana caranya lah. Atau setidaknya tuh aku juga pengen bahwa dari PSS juga nge-highlight developmentnya juga. Semoga karena aku melihatnya development ini tuh wah ini bibit yang bagus banget loh. Semoga juga bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya kan bisa mendapatkan bibit-bibit dan bisa juga diangkat ke klub PSS Sleman pastinya. Yes. Dan tentu saja banyak yang berharap dari teman-teman tuh untuk bisa memiliki apa ya, mungkin target ya. Target di Super League itu kita mau ngapain gitu kan. Benar. Entah kita cuma sekedar bertahan. Oke kalau sekedar bertahan di Super League mau berapa musim? Ya. Kan nggak mungkin selamanya di bertahan doang niatnya gitu kan. Jadi perlu dipersiapkan juga, oke setelah bertahan sekian tahun kita akan memperebutkan setidaknya mungkin 8 besar. Oke setelah 8 besar mungkin akan 5 besar, habis itu 3 besar baru kita ngomongin juara gitu. Tapi itu perjalanan yang sangat panjang. Benar. Apapun itu ya semoga semuanya dilancarkan sekali lagi. Amin. Siapapun itu yang memang memiliki niat baik dengan klub kebanggaan kita. Anjay. Benar banget anjay. Oke, thank you Hazar Ceria. Terima kasih banyak Thank you Mas banget. Jirangi. Yes, dan ini dia Tanah Sembada presented by Omah Podcast. Ciao.